Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu dan jamaah zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kesempatan kajian tazkiyah kita di siang hari ini, kita ingin sama-sama berbincang tentang menanam ma'rifah, menuai ma'rufah. Ya, menanam. Yang kita tanam adalah ma'rifah. Dan yang namanya menanam pasti akan tumbuh dan akhirnya berbuah. Dan buah ma'rifah itu namanya ma'rufah. Dua kata yang mirip tapi memiliki arti yang berbeda, tapi antara keduanya ada keterkaitan. Ya, tidak akan mungkin ada buah kecuali pasti ada pohonnya. Ya. Nah, ma'rufah itu buah kehidupan. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya orang hidup itu berada dalam suasana ma'rufah, hidupnya pasti berkah. Tapi sekali lagi, ma'rufah itu hanya bisa kita tuai. Kita bisa menuai ma'rufah kalau kita menanam ma'rifah. Nah, apa beda di antara keduanya? Nah, ini yang kita bahas terlebih dahulu. Pertama, ma'rifah. Ya. Ma'rifah wujudnya adalah ilmu pengetahuan yang tertanam di dalam akal dan hati. Ya. Jadi tidak hanya sekedar akal tapi juga hati. Akal dan hati itu kalau diibaratkan tanah, karena ini kan bicara soal menanam ya. Menanam itu kan di tanah. Maka akal itu lapisan tanah atas. Nah, hati itu lapisan tanah di bawahnya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita menanam pohon, yang pohon itu akan tumbuh besar, tapi kita menggali tanahnya hanya lapisan atasnya saja. Apa yang terjadi dengan pohon itu? Ya, pohon itu nggak nancep. Ya, maka besar kemungkinan ya dia akan tumbang. Ya, tapi kalau kemudian ya kita gali lebih dalam lagi, ya, maka pohon itu akan nancep. Ya, ini akan menjadi pohon yang kuat, ya, sekaligus kemungkinan berbuahnya besar. Nah, hal yang sama dengan ma'rifah. Ma'rifah itu wujudnya adalah ilmu pengetahuan yang tertanam di dalam akal dan hati, ya, di mana pengetahuan ini, ya, pengetahuan yang disebut sebagai ma'rifah, membuat kita mengenal Allah dengan baik dan benar. Inilah arti ma'rifah yang sebenarnya. Bahwa kemudian kadang di masyarakat kita mendengar kata ma'rifat, iya, pakai T biasanya di belakangnya, ya, wah, dia levelnya udah level ma'rifat. Kalau orang sudah levelnya ma'rifat itu ya udah, ya, dia bisa Jumatan di Masjidil Haram, ya. Ya, dia bisa teleponan sama bidadari, gitu. Ya, dia bisa ngatur malaikat Jibril. Ya, itu rasanya ma'rifat yang tidak didasarkan pada ilmu. Karena itu kalau yang ma'rifat dengan pengertian yang aneh-aneh, itu kadang kita bisa telusuri riwayat ngajinya. Iya, kalaulah dulu pernah nyantri ya perlu ditelusuri bagaimana riwayat nyantrinya. Memang nyantri ya, tapi lebih sering bertapa di kuburan di mana. Tiba-tiba dia merasa sudah ma'rifat. Tentu bukan ini yang menjadi bahasan kita. Jadi ma'rifah itu yang diperoleh lewat ngaji.
Ya, lewat ngaji, lewat ilmu pengetahuan, yang pengetahuan itu tertanam tidak hanya di akal tapi di hati. Bedanya kalau di akal membuat orang faham, kalau di hati membuat orang mengerti. Banyak orang yang faham tapi dia tidak mengerti. Ya. Dan termasuk juga ilmu ma'rifah ini, ilmu mengenal Allah ini. Siapa di antara kita yang belum mengetahui, belum memiliki ilmu bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan? Semua kita tahu. Hafal pula nama-nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Ada Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami', Al-Khabir, Al-Mukhit. Itu kan nama-nama Allah yang menunjukkan kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan Allah tahu tidak hanya hal-hal yang nampak. Innallaha alimun bidzatis sudur, yang tidak nampak pun Allah tahu. Kita faham tentang itu. Cuma yang jadi pertanyaan, ada nggak orang yang sudah tahu Allah mengetahui apapun yang dilakukan tapi tetap melakukan yang Allah nggak suka? Nah, ini kan contoh dia faham tapi nggak ngerti. Itu tanda berarti ilmunya hanya di akal, ya tidak sampai masuk ke dalam hati. Maka ibarat pohon ya gampang tumbang. Pohon seperti ini kalaulah dia pohon ma'rifah tidak akan membuahkan ma'rufah. Tapi kalau ma'rifahnya betul-betul seperti ini, pasti akan tumbuh menjadi pohon yang indah dan kemudian menghasilkan buah. Nama buahnya adalah ma'rufah. Ma'rufah itu sebenarnya bentuk mu'annas. Iya. Yani kata benda berjenis perempuan. Ada tak marbutah ya kalau ditulis pakai bahasa Arab. Ma'rufah itu menunjukkan jenis mu'annas. Nah, berarti ada jenis mudzakarnya. Nah, biasanya kita lebih sering menyebut pakai bentuk mudzakar ya. Bentuk mudzakarnya berarti ma'ruf. Iya. Jadi ma'ruf itu menunjukkan laki-laki. Kalau ma'rufah menunjukkan perempuan. Dan itu juga hal yang lazim ya. Kalau disebut ustadz ma'ruf, nah itu pasti ya ustadz laki-laki ya. Tapi kalau ustadzah ma'rufah, itu pasti ya ustadzah juga ya perempuan. Jadi ma'rufah itu adalah bentuk mu'annas dari ma'ruf. Nah, ma'ruf itu apa? Amal baik ya. Dan mungkin saya pernah sampaikan ya, kalau di Al-Quran Allah menyebut kalimat atau kata yang menunjukkan arti baik itu, masih ingat? Saya dulu pernah nyampaikan di sini loh Bapak Ibu. Ini kalau ujian nggak tahu nilainya berapa. Ada 5 ya. Kata baik di dalam Al-Quran itu Allah 6 bahkan ya. 6, ada 6. Yang pertama ya ini al-ma'ruf ya. Itu kan artinya baik. Maka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar atau wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Perlakukanlah pasangan hidupmu dengan ma'ruf, dengan baik. Ada ma'ruf, ada sholih, amal sholih itu kan amal baik. Ada khair, ada hasanah. Nah, kalau hasanah hafal kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada apa lagi yang kelima? Tayyib. Ya, kata tayyib itu juga menunjukkan arti baik, walaupun biasanya disandarkan kepada urusan rezeki. Dan satu lagi adalah albirru, ya, yang artinya juga kebaikan. Lan tanalul birra. Iya. Nah, semua punya sisi yang lebih ya di antara 6 kalimat yang menunjukkan arti baik. Tapi khusus ma'ruf, iya. Itu secara bahasa ma'ruf itu sebenarnya punya arti yang dikenali. Ya, ma'ruf, itu sudah ma'ruf, yang sudah dikenali, yang sudah diketahui. Nah, pengertian dikenali, diketahui artinya perbuatan baik itu pasti perbuatan yang dikenali oleh hati. Makanya hati itu senang dengan segala yang baik ya, senang dengan orang yang berperilaku baik, berakhlak baik, beramal baik ya. Nah, ini kata ma'rufah secara bahasa. Tetapi dalam implementasinya
Ma'ruf itu adalah amal baik yang dilakukan semata karena ta'zim, khauf, mahabbah dan roja kepada Allah. Ya. Ini ma'rufah. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan definisi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'rufah itu amal baik yang sepenuhnya saya lakukan antara saya dengan Allah. Jadi kalaulah dasarnya ta'zim ke Allah. Kalaulah dasarnya khauf ke Allah. Kalaulah dasarnya rojanya ke Allah. Kalaulah mahabbah, ya mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amal baiknya yang kita lakukan semata antara kita dengan Allah. Ya karena saya ta'zim ke Allah, karena saya takut ke Allah, karena saya berharap ke Allah, karena saya cinta kepada Allah, maka amal seperti ini namanya adalah amal ma'rufah. Jadi kalau seandainya ada orang sholat terus ditanya, Pak kenapa sholat? Oh yang lain sholat deh, masa saya enggak? Iya. Maka dia sholat itu amal baik enggak Bapak Ibu? Amal baik, tapi tidak bisa disebut amal ma'rufah. Iya. Kenapa? Karena dia melakukannya tidak antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal dengan kualitas seperti ini itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah memiliki ma'rifah, yakni betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar. Maka mari kita lihat skemanya ya, tentang mengenal Allah ini. Ya, mengenal Allah berarti objeknya adalah Allah. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita kenali dari minimal 3 sisi. Ya, minimal 3 sisi. Dan memang inilah yang menyebabkan ketika kita mengenali Allah ya harus dari sisi yang semestinya. Nah, yang pertama adalah mengenali Allah dari sisi jalaliyah. Sisi jalaliyah. Sisi jalaliyah itu sisi yang menunjukkan keagungan Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Itu mengenal Allah dari sisi jalaliyah. Nah, yang keduanya mengenali Allah dari sisi jamaliyah. Jamal itu artinya keindahan. Jadi mengenal Allah dari sisi keindahannya. Iya. Kalau jalaliyah ya kita mengenal Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa, maha segala-gala. Ya, maha menentukan takdir. Ya. Mana ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Itu sisi-sisi jalaliyahnya Allah. Yang menunjukkan betapa Allah itu memang segala-galanya. Itu jalaliyah. Nah kalau jamaliyah itu sisi indahnya Allah. Allah itu maha indah ya. Makanya ada nama Allah itu Al-Jamil, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Afuwu, Al-Ghafur. Itu sisi jamaliyahnya Allah. Dan orang yang betul-betul mengenal Allah tahu betul sisi jalaliyah dan jamaliyahnya Allah ini. Nah, nanti ada satu sisi lagi Bapak Ibu, mengenal Allah, memiliki ma'rifah kepada Allah adalah sisi iradah. Iradah itu kehendak, keinginan. Allah itu punya kehendak. Dan kehendak Allah enggak bisa didikte oleh apapun dan oleh siapapun. Allah sendiri yang menentukan iradahnya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini sederhananya kita mengenal Allah, mengenal jalaliyahnya, mengenal jamaliyahnya, dan mengenal iradahnya. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah dari sisi jalaliyahnya, maka akan muncul rasa apa Bapak Ibu? Akan muncul rasa ta'zim dan rasa khauf. Iya. Muncul di dalam diri kita rasa ta'zim dan rasa khauf. Itu kalau kita mengenal sisi jalaliyahnya Allah. Iya.
Ya, bagaimana kita tidak merasa ta'zim? Bagaimana kita tidak merasa takut kepada Allah? Ya, sementara kita kalau lihat jagat raya ini, ya Masya Allah, rasanya kita nggak mungkin tidak merasakan keagungan Allah. Nah, itu sisi jalaliyah. Jadi akan membuat kita ta'zim ke Allah, membuat kita khauf, takut kepada Allah. Nah, kalau sisi jamaliyah akan menimbulkan apa? Jamaliyah. Jamaliyah itu kan menunjukkan sifat-sifat keindahan Allah, kebaikan Allah. Maka kalau betul kita mengenali sisi jamaliyahnya Allah, maka pasti akan muncul di dalam diri kita mahabbah dan raja, cinta dan harapan kepada Allah. Cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal sisi iradah. Kita tahu Allah itu punya kehendak, dan kehendak Allah itu absolut, tidak bisa didikte. Kehendak Allah itu semuanya terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iradahnya Allah. Nah, kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah zuhur a'azzakumullah, mengenal iradahnya Allah. Allah ingin kalau datang waktu sholat kita sholat. Allah ingin kalau Allah ngasih takdir pahit ya kita ridha. Allah ingin, itu kan semuanya adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap iradahnya Allah, maka pilihan kita apa Bapak Ibu? Tunduk dan pasrah. Ke siapa? Ke Allah. Nah, kita nanti akan lihat sebuah skema yang indah. Berarti orang yang mengenal Allah, pasti dia tunduk dan pasrah kepada Allah. Di mana ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah itu adalah wujud dari ta'zim dan khauf serta mahabbah dan rojanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, mau kemana? Itu ada adzan, mau ke masjid. Kok dengar adzan ke masjid? Ya, saya kan makhluk ciptaan Allah. Itu yang manggilkan Allah. Nggak mungkin saya nggak datang dipanggil oleh Allah. Saya nggak bisa membayangkan dipanggil Allah kok tetap di depan televisi, tetap di depan HP. Rasanya nggak mungkin. Ya, rasanya nggak mungkin. Itu menunjukkan berarti orang ini ta'zim nggak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apapun yang dilakukannya itu dilakukan semata-mata ta'zim, khauf, mahabbah dan raja. Nah, kelak nanti kalau kita tunduk kepada Allah, di mana ketundukan kita didasarkan pada ta'zim, khauf, mahabbah dan raja kepada Allah, maka ketundukan kita, kepasrahan kita itulah yang kemudian disebut sebagai amal ma'ruf. Jadi kita bisa lihat sebuah skema yang sangat indah. Siapa yang betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar, ya pasti amal dia itu tunduk pasrah kepada Allah, di mana ketundukan dan kepasrahan dia kepada Allah itu betul-betul dilakukan semata karena ta'zim, khauf, mahabbah dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini kita ulang, seperti inilah definisi ma'ruf. Jadi amal itu digantungkan bukan kepada amalnya, bukan. Bukan kepada amalnya. Tapi betul-betul sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul dorongan ta'zim, khauf, mahabbah dan raja kepada Allah. Siapa yang betul-betul memiliki ma'rifah, pasti amalnya ma'rufah. Tapi kalau ada orang yang amalnya belum ma'rufah, itu sebenarnya indikasi dia belum mengenal Allah. Ya.
Karena memang bagaimana mungkin kita bisa memetik buah padahal pohonnya nggak ada. Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Kira-kira apa keputusan kita, ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita mau sholat di satu masjid ya, dalam sebuah safar. Kita mau sholat di satu masjid, memang ini sudah waktunya, malah mau takdim ya, mau jamaah takdim ya, berarti zuhur dan asar digabung di satu waktu, yaitu waktu zuhur. Nah tapi waktu mau masuk ke masjid ya, ternyata di situ ada pengumuman, siapapun yang sholat di masjid ini harus bayar 100.000. Siapa yang sholat di masjid ini harus bayar 100.000. Gimana Bapak Ibu? Sederhananya begini, kalau seandainya ada masjid yang pasang tarif seperti itu bakalan viral nggak? Viral. Tapi konotasinya positif atau negatif? Iya, kalau konotasinya negatif, alah masjid apa ini matre, wong mau sholat kok dipungut biaya, macam apa ini wong orang mau sholat. Kita tidak melihat sisi itunya, karena apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita harus menjadi kebaikan bagi kita. Harus menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kita betul-betul orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mau sholat kok harus bayar 50.000, harus bayar bahkan 100.000. Kita bayar nggak Bapak Ibu? Atau eman-eman? Kalau ada orang mengatakan ini eman-eman lah, mau sholat kok bayar 100.000, ya eman-eman 100.000-nya. Daripada hilang 100.000, mendingan salatnya di rumah. Padahal kalau salat di rumah udah telat sendirian pula. Kalau orang kemudian ya bahkan muni-muni, ya masjid apa itu, orang sholat kok dibungut bayaran, itu tandanya dia apa Bapak Ibu? Tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Sebagai compare-nya, acara hiburan ya, namanya juga hiburan kan, ada nggak kebaikan yang bisa dilakukan? Kadang agak sulit ya, apa kebaikannya? Kalau itu tontonan ya hiburan. Tapi siapapun yang pengen nonton harus bayar 50.000. Banyak nggak yang bayar? Banyak. Nah, kalau untuk sesuatu yang sia-sia bahkan buruk berani bayar, kenapa sesuatu yang baik nggak berani bayar? Iya. Sebenarnya seperti itu nggak Bapak Ibu? Iya. Dan inilah hakikat ma'ruf. Ya, nggak apa-apa. Oh bayar ya? Iya. Bismillah, saya bayar. Rugi nggak kita harus bayar demi bisa sholat tepat waktu? Oh enggak. Tapi sekali lagi itu kan hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang betul-betul mengenal Allah. Jadi ma'ruf atau ma'rufah itu amal yang dilakukan sepenuhnya antara saya dengan Allah, tidak ada dengan yang lain. Iya. Sebagai satu contoh real nyata ya, tadi sempat kita lihat ayatnya. Ya, Allah berpesan terutama kepada yang sudah bersuami ya, atau beristri. Allah berpesan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasangan hidupmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf.
Kapan kita punya kesempatan melakukan amal dengan kualitas ma'ruf? Kapan Bapak Ibu? Kita baik tapi sama orang yang baik kepada kita, itu berarti dasarnya mengenal Allah atau mengenal diri sendiri. Ini ada orang yang belum mengenal Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasangan hidupmu dengan ma'ruf. Nah, kita bisa lihat lanjutannya. Fa in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau engkau tidak suka dengan apa yang ada dalam pasangan hidupmu, maka bisa jadi engkau tidak suka, engkau tidak menyukai satu hal, tetapi Allah jadikan di dalam satu hal itu kebaikan yang banyak. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini itu sebenarnya adalah buah dari ma'rufah. Jadi ma'rufah adalah amal baik yang dilakukan semata antara kita dengan Allah. Dan amal dengan kualitas ma'rufah seperti ini hanya bisa dilakukan ketika orang betul-betul mengenal Allah. Sehingga memang betul, tanpa ma'rifah tidak akan ada ma'rufah. Dan tidak akan mungkin ada ma'rufah kecuali didahului oleh ma'rifah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah ini pula yang akan membuat kita selalu punya pandangan baik terhadap apapun. Jadi kalau orang pengetahuan ma'rifahnya bagus, dia akan selalu punya pandangan baik terhadap apapun. Pandangan baik terhadap apapun. Kenapa punya pandangan yang baik terhadap apapun? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan walladzi qaddara fahada. Surat apa ini Bapak Ibu? Ini Bapak-bapak ya, Ibu enggak saya tanya. Surat apa ini? Walladzi qaddara fahada. Kalau sampai bingung nih surat apa, itu berarti dipertanyakan. Waktu qomat kemana ini? Waktu qomat masih tidur. Walladzi qaddara fahada. Walladzi dan demi zat yang qaddara. Walladzi dan dialah Allah yang qaddara, menentukan takdir, fahada kemudian memberi petunjuk. Allah yang mentakdirkan, Allah pula yang memberi petunjuk. Berarti Bapak Ibu, logikanya setiap petunjuk apapun, setiap takdir apapun pasti ada petunjuknya. Dan itu buah dari ma'rifah. Punya pandangan baik terhadap apapun. Contoh semisalnya pas mau isi bensin antri Pak, antri. Kira-kira fenomena antri begini akan jadi apa? Kalau kemudian kita kembali kepada walladzi qaddara fahada, maka dalam keadaan seperti ini muncul apa Bapak Ibu? Allah sedang mengasah saya untuk tidak gampang mengeluh. Yang kedua, kesempatan untuk positive thinking. Ladang amal untuk mendahulukan orang lain. Kan kesempatan positive thinking. Kalau nggak ada positive thinking, lihat macet begini, yang muncul apa Bapak Ibu? Sumpah serapah atau sejenisnya. Ladang amal untuk mendahulukan orang lain. Nah, sehingga kalaulah kita dihina, maka yang muncul apa? Pengertian. Allah ingin memberitahukan kekurangan kita lewat beliau. Allah berencana kita mendapat pahala dengan cara mudah. Dan ketiga, Allah sedang berencana menghapus dosa. Yang terakhir, Allah ingin memperlihatkan kemuliaan kita. Inilah kalau kita melihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun peristiwa dalam hidup kita dengan mata dan hati yang terbuka. Tapi sekali lagi ala kulli hal, pada akhirnya memang kita merasa betapa ilmu mengenal Allah itu amat sangat penting. Karena ma'rifah akan membuat kita selalu punya pandangan baik terhadap apa. Itu ma'rifah. Punya pandangan baik terhadap apapun.
Dan sekali lagi Allah sudah berkata wallazi qaddara fahada. Jadi kalaulah kita terjebak macet, apa ucapan kita? Allah sedang mengasah saya untuk tidak gampang mengeluh, kesempatan untuk positive thinking, ladang amal untuk mendahulukan orang lain. Dan semuanya ini terjadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita betul-betul menjadi hamba yang mengenal Allah. Nah, bagaimana caranya lebih kuat lagi kita mengenal Allah? Karena kalau sudah sangat kuat mengenal Allah, dorongan syukurnya juga amat sangat kuat. Hadani Allah wa iyyakum. Kalau dihina, apa positive thinking kita? Allah ingin memberitahukan kekurangan kita. Allah berencana mendapat pahala dengan cara mudah. Allah sedang berencana ingin menghapus dosa-dosa kita, atau Allah ingin memperlihatkan kemuliaan kita. Semua pasti akan menemukan bentuknya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ditakdirkan bisa menjadi orang yang betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar, sehingga kemudian mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, sehingga tidak ada satupun yang kita lakukan dalam hidup kecuali selalu bernilai baik, bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, besok kita akan bahas bagaimana caranya merasakan hanya Allah itu keniscayaan hidup. Merasakan hanya Allah yang segala-galanya itu keniscayaan hidup. Karena kalau keniscayaan hidup, maka otomatis kita menjadi orang yang gampang ta'zim ke Allah, gampang takut ke Allah, berharapnya hanya kepada Allah, dan mengembalikan semua urusan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.